Anak Ibu Junanda, pimpin doanya. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ika. Hai, Bu. Ibu apa namanya? Jana. Hai, Bu. Iya, Ananda Serikat. Oke, kelihatannya semuanya hadir ya? Iya, Bu. Oke, kepada anak-anak Ibu, silakan keluarkan bukunya dan alat tulisnya. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengajak anak-anak Ibu untuk tepuk diam dulu ya. Ketika Ibu bilang diam, semuanya lipat tangannya, hadapannya ke depan, dengarkan Ibu menjelaskan. Nanti Ibu tanya satu persatu ya. Ya, Bu. Oke, tepuk diamnya gini. Tepuk diam. Diam. Oke, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk diam. Diam. Dengarkan Ibu ya. Oke. Minggu lalu kita telah membahas mengenai teks non fiksi. Ada yang masih ingat anak-anak Ibu apa itu teks non fiksi? Enggak, Bu. Lupa. Jadi teks non fiksi itu adalah cerita yang sesuai dengan fakta atau kenyataannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks fiksi. Jadi tadi kan teks non fiksi itu cerita yang sesuai dengan kenyataan atau faktanya. Jadi kalau disebutkan teks fiksi, apakah anak-anak Ibu tahu apa itu yang dimaksud dengan teks fiksi? Enggak, Bu. Oke, Ibu sedikit jelaskan ya. Jadi pengertian dari teks fiksi ini adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi, dengan kata lain sesuatu yang berasal dari imajinasi, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan sejarah atau fakta yang terjadi. Jadi agar lebih mudah dipahami, jadi teks fiksi ini adalah cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan dan faktanya. Dari pengertian tadi, apakah anak-anak Ibu tahu apa contoh dari teks fiksi? Dongeng, Bu. Nah ya, seperti dongeng, cerita anak, cerpen, dan lain-lain. Jadi di dalam teks fiksi ini terdapat beberapa watak. Yang pertama yaitu yang kedua dan yang ketiga yaitu jadi watak yang pertama yaitu watak atau sifat yang pertama yaitu protagonis, di mana sifat watak protagonis ini adalah sifat watak yang baik. Sedangkan antagonis ini bertentangan dengan protagonis. Tadi kan protagonis sifat yang baik, jadi antagonis ini sifat yang tidak baik. Dan yang ketiga yaitu ada tritagonis, di mana tritagonis ini adalah watak yang seperti penengah. Dia bisa baik, bisa juga tidak baik. Oke. Baik, di sini Ibu meminta salah satu anak Ibu untuk membacakan dongeng yang telah Ibu bawakan. Di sini ada dongeng tentang kancil dan buaya. Apakah anak-anak Ibu ada yang mau maju ke depan untuk membacakan dongengnya? Baik, selanjutnya di sini Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok, terdiri dari 5 kelompok, dan setiap kelompok memiliki 4 orang ya, terdiri dari 4 orang. Jadi tugasnya itu coba analisis atau amati dongeng yang Ibu berikan tadi dan pahami setiap watak yang ada di dalam dongeng itu. Nanti setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk
cerita dongeng tersebut dan bagaimana sih watak si buaya dalam cerita dongeng tersebut. Apakah anak-anak ibu sudah paham dengan tugas yang ibu berikan? Sudah, Bu. Oke. Di sini ibu meminta setiap perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Oke, sebelum kita pulang, ibu mau bertanya, apa pembelajaran yang sudah anak-anak ibu pahami hari ini? Dongeng. Ya. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang puisi. Jadi ibu mau anak ibu belajar di rumah mengenai materi puisi dan cari salah satu contoh dari puisi, dan minggu depan ibu tanya satu persatu ya nak? Ya, Bu. Oke, untuk anak-anak ibu silahkan masukkan buku dan alat tulisnya ke dalam tas. Sudah, Bu. Baik, sebelum kita pulang, ibu mau ajak anak ibu untuk bernyanyi dulu. Yang nyanyinya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Oke. Kepada anak-anak ibu, tetap semangat belajarnya agar cita-citanya tercapai, dan jaga kesehatan agar kita bisa berjumpa di minggu depan ya. Ya, Bu. Oke, ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu, Mep. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak Ibu Junanda pimpin doanya. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ika, Itu apa namanya? Jana, Ibu Liliana Siregar. Oke, kelihatannya semuanya hadir ya? Iya, Bu. Oke, kepada anak-anak ibu, silakan keluarkan bukunya dan alat tulisnya. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk tepuk diam dulu ya. Ketika ibu bilang diam, semuanya lipat tangannya, hadapannya ke depan, dengarkan ibu menjelaskan. Nanti ibu tanya satu persatu ya. Ya, Bu. Oke, tepuk diamnya gini. Tepuk diam. Diam. Oke, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk diam. Diam. Dengarkan ibu ya. Oke. Minggu lalu kita telah membahas mengenai teks non fiksi. Ada yang masih ingat anak-anak ibu apa itu teks non fiksi? Jadi teks non fiksi itu adalah cerita yang sesuai dengan fakta atau kenyataannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks fiksi. Jadi tadi kan teks non fiksi itu cerita yang sesuai dengan kenyataan atau faktanya. Jadi kalau disebutkan teks fiksi
Apakah anak-anak ibu tahu apa itu yang dimaksud dengan teks fiksi? Oke, ibu sedikit jelaskan ya. Jadi pengertian dari teks fiksi ini adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi, dengan kata lain sesuatu yang berasal dari imajinasi, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan sejarah atau fakta yang terjadi. Jadi agar lebih mudah dipahami, jadi teks fiksi ini adalah cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan dan faktanya. Dari pengertian tadi, apakah anak-anak ibu tahu apa contoh dari teks fiksi? Dongeng, Bu. Nah ya, seperti dongeng, cerita anak, cerpen, dan lain-lain. Jadi di dalam teks fiksi ini terdapat beberapa watak. Yang pertama yaitu Protagonis. yang kedua dan yang ketiga yaitu Tritagonis. jadi watak yang pertama yaitu watak atau sifat yang pertama yaitu protagonis, di mana sifat watak protagonis ini adalah sifat watak yang baik. Sedangkan antagonis ini bertentangan dengan protagonis. Tadi kan protagonis sifat yang baik, jadi antagonis ini sifat yang tidak baik. Dan yang ketiga yaitu ada tritagonis, di mana tritagonis ini adalah watak yang seperti penengah. Dia bisa baik, bisa juga tidak baik. Oke. Baik, di sini ibu meminta salah satu anak ibu untuk membacakan dongeng yang telah ibu bawakan. Di sini ada dongeng tentang kancil dan buaya. Apakah anak ibu ada yang mau maju ke depan untuk membacakan dongengnya? Skip. Baik, selanjutnya di sini ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi beberapa kelompok, terdiri dari 5 kelompok dan setiap kelompok memiliki 4 orang ya, terdiri dari 4 orang. Jadi tugasnya itu coba analisis atau amati dongeng yang ibu berikan tadi dan pahami setiap watak yang ada di dalam dongeng itu. Nanti setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan bagaimana sih watak si kancil di dalam cerita dongeng tersebut dan bagaimana sih watak si buaya dalam cerita dongeng tersebut. Apakah anak-anak ibu sudah paham dengan tugas yang ibu berikan? Oke. Sini ibu meminta setiap perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Skip. Oke, sebelum kita pulang, ibu mau bertanya, apa pembelajaran yang sudah anak-anak ibu pahami hari ini? Ya. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang puisi. Jadi ibu mau anak ibu belajar di rumah mengenai materi puisi dan cari salah satu contoh dari puisi, dan minggu depan ibu tanya satu persatu ya nak. Ya Bu. Oke, untuk anak-anak ibu silahkan masukkan buku dan alat tulisnya ke dalam tas. Baik, sebelum kita pulang, ibu mengajak anak ibu untuk bernyanyi dulu. Yang nyanyinya nih, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, 1, 2, 3. Buka